Kayak gimana sih cara belajar kalian? Baca, dengerin guru, lihat YouTube atau asal paham aja? Nah, ternyata belajar itu bukan cuma soal paham pelajaran, tapi juga soal mengenal diri sendiri. Karena belajar itu personal, temuin caramu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nih, nama aku Laksamana Garda Paramarta. Dan hari ini aku bakal ajak kalian mikir-mikir sebentar. Pernah gak sih kalian udah ngerasa, udah belajar lama, udah belajar semalaman nih, tapi pas ujian malah lupa semua? Atau pernah gak sih kalian ikut-ikutan cara belajar teman kalian? Sebentar. Ibu, kedengeran suara kalian? Tes. Atau pernah gak sih kalian ikut cara belajar teman kalian? Misal, bikin ringkasan rapi, nonton video panjang, atau belajar rame-rame, tapi tetap aja gak masuk-masuk ke otak. Nah itu tuh pernah aku alamin. Jadi hari ini aku bakal kasih tips buat kalian yang masih mandek atau susah fokus saat belajar. Ternyata budaya dan gaya belajar itu sangat berpengaruh saat belajar. So what is learning culture? Apa sih itu budaya belajar? Menurut aku budaya belajar itu seperti sebuah ekosistem. Lingkungan yang dimana tempat kita bertumbuh bersama orang-orang dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang suportif, baik, suka bantu, friendly, suka ngajak ngobrol. Tapi ada juga yang bikin ngeselin, suka ngejek, suka usil, suka gangguin saat ujian. Tapi justru dari situ kita belajar bagaimana beradaptasi. Kita belajar memahami berbagai sifat manusia. Kehadiran teman yang kompetitif pun juga penting. Karena dengan kehadiran mereka, itu dapat mendorong kita untuk terus berkembang. Baik itu dalam ujian, lomba, maupun tantangan lainnya. Aku izin mengutip quotes dari Tan Malaka, yaitu terbentur, dan terbentuk. Sama seperti budaya belajar, dengan adanya teman-teman yang suportif, ngeselin, dan kompetitif, itu justru bikin kita untuk terus dan jauh lebih berkembang. Mereka membantu kita untuk bagaimana kita belajar beradaptasi dengan orang-orang dan lingkungan di sekitar, membantu kita untuk belajar bagaimana bergaul dengan banyak orang, memahami berbagai sifat manusia, membangun jiwa pantang menyerah, tangguh, dan semangat dalam menuntut ilmu. Learning style, apa sih itu gaya belajar? Gaya belajar itu adalah cara atau pendekatan yang paling efektif dan nyaman bagi seseorang untuk menyerap, memahami, dan mengingat informasi. Karena tiap orang punya karakter dan kecenderungan yang berbeda-beda. Seperti yang kalian tahu, gaya belajar itu ada 4. Yang pertama adalah visual atau melihat, yang kedua adalah auditori atau mendengar, yang ketiga adalah membaca dan menulis, dan yang terakhir adalah kinestetik atau praktik. Journey. Kayak gimana sih perjalanan aku buat nemuin budaya dan gaya belajar itu? Nah, jadi teman-teman, proses aku nemuin budaya dan gaya belajar itu gak ujuk-ujuk langsung. Menurut aku, budaya belajar itu terbentuk seiring berjalannya waktu. Tergantung dari lingkungan sekolah, kelas, dan bagaimana kita beradaptasi dengan orang-orang di sekitar. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang menentang. Dan dari situ kita belajar bagaimana memahami berbagai karakter orang. Sedangkan kalau terkait gaya belajar, aku tuh sempat bingung. Karena cara belajar aku tuh sering berubah-ubah. Kadang aku baca buku, kadang aku nulis ringkasan, kadang aku praktik langsung. Dan bahkan kadang tuh aku gak bisa diem waktu belajar. Tapi makin kesini aku tuh sadar, oh
ternyata aku tuh paling cocok belajar dengan cara visual, membaca, dan menulis. Itu adalah cara yang bikin aku nyaman dan paham saat belajar. Haven't found it yet. Kalian belum nemuin gaya belajar yang kalian minati. Tanda-tanda bahwa seseorang belum menemukan gaya belajar, yang pertama, mudah bosan, mudah lupa materi, susah fokus saat belajar, dan juga mereka udah ngerasa lama belajar tapi hasilnya belum maksimal. Solusinya adalah coba kalian eksplorasi. Kalian cobain tuh baca buku, kalian cobain bikin ringkasan, praktik langsung, diskusi. Lalu kalian evaluasi, yang mana yang bikin kalian lebih paham dan nyaman saat belajar. Lalu gaya belajar itu nggak harus satu teman-teman. Kalian bisa gabungin tuh, membaca, menulis, visual, auditori. Yang penting itu cocok buat kalian dan bikin proses belajar kalian lebih efektif dan menyenangkan. The result. Apa sih hasilnya? Hasil dari aku nemuin budaya dan gaya belajar itu bukan hanya berdampak dari akademik saja, tapi juga secara sosial dan mental. Aku jadi lebih mudah memahami pelajaran, sering dapat nilai bagus, tapi juga tetap bisa bergaul dengan banyak teman. Sikap kompetitif dalam hal-hal positif, seperti semangat dalam mengikuti acara, dan kemampuan berpikir kritis juga mulai terbentuk seiring berjalannya waktu. Belajar gak jadi lagi beban buat aku, tapi justru jadi bagian dari proses bertumbuh yang aku nikmatin. Nemuin cara belajar yang pas itu bukan cuma soal belajar lebih pintar, tapi juga soal menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan alhamdulillah, berkat kerja keras aku nemuin budaya dan gaya belajar itu pada saat aku kelas 6. Kok nggak bisa di-back? Alhamdulillah pada kelas 6 saat wisuda aku mendapatkan lulusan terbaik, one of the best graduate when I was primary. Terima kasih. Dan juga pada kelas 7 semester 1, aku mendapatkan juara umum terbaik akademik kedua. Terima kasih. So let's go teman-teman, ayo mulai kenali diri kalian lebih dekat lewat cara belajar kalian. Jangan tunggu orang lain, karena tiap orang punya cara dan gaya belajar mereka masing-masing. Coba eksplorasi apakah kamu lebih suka baca, nulis, diskusi, nonton video, atau praktik langsung. Dan dari situ kalian bakal temuin mana cara belajar yang paling cocok buat kalian. Gaya belajar itu bukan sesuatu yang langsung ketemu, tapi bisa dibentuk seiring berjalannya waktu. Yang penting, terus coba, terus refleksi, dan jangan takut cara kalian beda dari yang lain. Karena tiap orang punya cara mereka masing-masing. Karena belajar itu personal. Jadi kesimpulannya adalah gaya belajar itu tidak bisa dipinjam dari orang lain. Harus dicari, dicoba, dan dirasain sendiri. Sekarang giliran kalian. Karena yang paling tahu cara belajar kalian itu bukan guru, bukan teman, tapi diri kalian sendiri. Sebelum menutup, izinkan aku untuk memberi quotes. Jangan jadikan diri kalian menjadi orang lain, tapi jadilah menjadi diri kalian sendiri. Dan jadikan orang lain menjadi inspirasi yang bikin kalian menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Thank you semuanya udah dengerin cerita aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.